فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Hadis yang terakhir kita baca, setorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, disimak yang punya kitab, halaman yang ke 198. Qala al-mu'allifu asbahullah, ma jaa'a fi ba'di masawa'il akhlaq. Kalau kita perhatikan bab-bab yang beliau letakkan di sini hampir mirip dengan bab-bab sebelumnya. Karena kitab ini memang kaitannya dengan kitab seputar adab dan akhlak, sehingga walaupun babnya mirip tapi hadisnya berbeda-beda. Kita lihat bab dalil yang datang mengenai sebagian akhlak-akhlak yang buruk. Jadi kita akan bacakan dalil mengenai akhlak-akhlak yang buruk, yang jelek, yang bisa menghantarkan pelakunya ke dalam kebinasaan. Wal'iyadzubillah. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu haditsain wa fi isnadihi dha'fun. Dan hadis ini yang akan kita jelaskan didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Tapi secara makna, potongan-potongan hadisnya menunjukkan benarnya makna tersebut. Tapi kita sebagai seorang yang paham ilmu hadis, tentunya kita memilih yang sahih. Jadi kalau ada hadis yang sahih, kemudian ada hadis yang dipertanyakan kesahihannya, ada hadis yang dhaif walaupun maknanya sama, maknanya mirip, kita ambil yang sahih. Tapi karena disebutkan oleh Al-Hafidh dalam Kitabul Jami' di sini, kita artikan kemudian kita jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Yang jelas kita tahu kedudukannya. Dari hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat yang mulia. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu namanya Utsman, sehingga Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Untuk mengenai kenapa digelari dengan As-Siddiq tidak asing lagi di telinga kita. Beliau digelari dengan As-Siddiq karena benar-benar setia dan jujur. Bagaimana beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, di saat perjalanan bagaimana, di saat sembunyi di dalam gua bagaimana. Kemudian juga beliau orang yang jujur di dalam mengemban amanah. Beliau adalah manusia yang paling mulia, paling terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dari kalangan lelaki dewasa adalah orang yang paling pertama kali masuk Islam.
Dan putri beliau As-Siddiqah bintu Siddiq, putri beliau juga luar biasa, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadisnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun, tidak masuk surga orang yang suka menipu. Khabbun itu mukhadi', orang yang suka menipu. Menipu beraneka ragam, baik menipu dalam bentuknya ucapan, menipu dalam transaksi jual beli, muamalah. Makanya kita jauhi penipuan itu, barakallahu fiik. Untung banyak enggak masalah, tapi jujur. Kalau dibalik untung sedikit, yang penting berkah, tapi jujur. Jangan pengen untung banyak nipu orang. Masarkan barang, diposting di media sosial original yang dikirim KW. Allahul musta'an. Ingat-ingat, transaksi jual beli yang diiringi dengan kebohongan, yang diiringi dengan modus, yang diiringi dengan penipuan, itu tidak akan membawa berkah walaupun untungnya banyak. Ana sudah ingatkan berkali-kali ya, hadis yang sahih muttafaqun alaih. Hadisnya siapa itu? Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu hadis barometer ukuran bagaimana kejujuran itu membawa kepada keberkahan. Paham ya? Al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Lihat itu. Nah, jadi jual beli itu boleh saling milih. Dilanjutkan atau enggak, batal atau enggak, selama mereka masih di majelis tersebut. Saling memilih, cek barangnya, teliti bagaimana harganya, tawar-menawar. Kemudian jika kedua-duanya jujur, penjual jujur, pembeli jujur, burika lahuma fi bai'ihima. Na'am. Diberkahi transaksi keduanya, bayangkan. Berkah. Orang jual beli itu jujur, kalau jujur berkah walaupun untungnya sedikit. Sudah jujur untungnya banyak, alhamdulillah. Tapi kan jujur intinya. As-sidqu hulwun wa huwal murru was-sidqu la yatrukul hurru. Jawharatus sidqi la hazinah yahsuduhal yaqut wad-durru. Lihat. Nah, menunjukkan bahwasanya luar biasa bagaimana kriteria kejujuran itu. Manis tapi pahit gitu loh. Maksudnya bagaimana? Manis rasanya, hasilnya, pahit mengupayakannya. Orang terkadang kan pengen untungnya banyak, akhirnya bohong, dusta, modus. Allahumma musta'an. Hindari. Lihat potongan hadis tadi. Wa in katama wa kadzaba aw wa in kadzaba wa katama, jika kedua-duanya bohong, dusta, saling menyembunyikan, enggak terang-terangan, enggak jujur, muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut, dihapus keberkahan transaksi keduanya. Bayangkan itu. Transaksi jual beli dihapus keberkahannya. Ini sekedar selingan bahwasanya penipuan, barakallahu fiik, akibatnya sangat buruk. Man ghasya falaysa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk golongan kami. Yang kedua, wala bakhil, dan juga tidak masuk surga orang yang pelit. Kemarin kita lewati sifat pelit, sifat kikir, sifat yang sangat buruk. Bahkan umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibinasakan karena apa? Asyuh. Asyuh itu adalah sifat pelit yang sangat, paham ya? Nah, di antara maknanya adalah sifat pelit yang sangat-sangat pelit. Yang ketiga, wala sayul malakah, dan juga tidak masuk surga orang yang apa? Jelek dalam hal kepemilikan. Dia miliki sesuatu, enggak dia rawat. Dia punya hewan peliharaan, enggak dikasih makan, jelek. Dia punya keluarga, punya anak, punya istri, enggak dikasih nafkah, jelek. Paham ya? Dia punya hewan yang dia pelihara, baik itu burung, lembu, sapi atau semisalnya, enggak dikasih makan. Makanya antum ingat hadis yang sahih, seorang wanita masuk ke neraka sebabnya apa? Karena seekor kucing, bayangkan, bukan hewan besar. Hewan kecil kucing, bayangkan. Disebabkan karena seekor kucing, perempuan tersebut masuk ke neraka. Kira-kira kenapa? Karena pertama, perempuan tadi tidak ngasih makan kucing yang dia tangkap atau yang dia penjarakan atau yang dia letakkan di suatu dikurung, paham ya? Tidak pula dia lepaskan mencari makanan sendiri. Itu sebabnya.
Maksudnya mendolimi. Jadi mendolimi hewan aja bahaya, apalagi mendolimi manusia yang bukan hewan, ya kan? Nah, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Perempuan masuk neraka sebabnya karena seekor kucing. Kenapa kira-kira tadi? Falahiyya at'amatha walahiyya tarakatha ta'kul min khashashal ard. Tidak dia membiarkan untuk dia mencari makanan serangga-serangga di bumi ini, kemudian juga tidak dia ngasih makan. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan pun termasuk akhlak yang mulia terhadap hewan, kasih makan. Dikasih makan, kasih minum. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah la yadkhulul jannata khabbun hadza nafyu dukhulil jannah. Ingat-ingat sudah kita lewati berkali-kali ini ya. Ini peniadaan masuk ke dalam surga. Kalau ini perbuatannya tidak sampai kekufuran, itu peniadaan awalian. Ingat-ingat. Peniadaan secara awal permulaan, bisa jadi diadab dulu sesuai kadar dosanya. Karena orang ini enggak kafir. Jangan sampai dimaknakan tidak masuk surga selama-lamanya. Salah. Wa hadza min babil wa'id, ini masuk dalam bab ancaman. Wal khabbu ma'nahu al mukhadi'. Al khabbu ma'nahu mukhadi', orang yang menipu. Hati-hati, modus penipuan banyak sekali. Zaman sekarang apalagi zaman teknologi canggih ini ya, penipuan yang offline, online, ngakunya saudara sendiri ternyata apa? Modus. Allahul musta'an. Naam. Kata beliau alladzi yukhadi'un nas, yang orang itu menipu manusia. Yakhda'uhum bikalamih, dia menipu manusia, menipu mereka dengan ucapannya. Ucapannya halus, mulus, modus. Allahul musta'an. Nah, hati-hati barakallahu fiik. Kadang kita enggak terasa yang namanya penipu itu pandai. Kadang penipu itu pandai bicara, ngomong. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan, ucapan, ungkapan itu bisa mensihir. Makanya kalau kita nggak berhati-hati, penipu-penipu kadang-kadang nampaknya masya Allah ya kan. Nah, kalau berbicara luar biasa, tapi ternyata modus. Tertipulah harta kita, diambillah motor kita, paham ya? Diambillah harta kita, paham ya? Kadang nggak terasa kita, terasanya setelah terjadi. Allahul musta'an. Karena ini di depan antum pernah merasakan ya, penipu itu luar biasa, manis di depan, ternyata luar biasa di belakang. Diambil semua hartanya. Kalau bisa semuanya. Allahul musta'an. Ngeri barakallahu fiik. Jadi penipuan hati-hati. Naam. Kata beliau wa fi muamalatihi, dan juga menipu manusia dalam hal muamalah transaksi. Hati-hati. Mau jual beli, transaksi yang lainnya, intinya dalam bermuamalah hindari penipuan. Wan nasu yusaddiqunahu wa huwa yakhda'uhum wa yakdzib 'alaihim. Allahul musta'an. Manusia sudah terlanjur percaya gitu loh. Dalam keadaan manusia membenarkan dia, menganggap dia jujur, tapi justru dia menipu mereka dan dusta di hadapan mereka. Ini fenomena akhir zaman ya, yang dikenal apa? Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, sata'ti sanawatun khadda'ah, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Karena apa penipuan tersebut? Karena memutarbalikkan fakta nih. Yusaddaq fihal kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq wa yukhawan fiha al-amin wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu at-tafih yatakallam fi amril 'ammah. Itu hadisnya sahih. Artinya apa? Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Sekarang inilah kita rasakan. Banyak enggak penipuan? Banyak, apalagi online. Orangnya di rumah, bayangkan, mengeluarkan jutaan rupiah tertipu, bayangkan. Allahul musta'an. Nah, ya namanya penipuan itu kadang nggak terasa, ya namanya penipuan. Yang nipu ya kurang ajar itu ya. Allahul musta'an. Ancamannya ngeri ternyata. Ancamannya bukan hanya, nah barakallahu fiik, istilahnya ringan, ngeri. Ancamannya tidak masuk surga. Allahul musta'an. Dan bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dicabut keberkahannya. Kemudian apa kata Rasulullah ini? Akhir zaman yang penuh dengan penipuan. Orang jujur dianggap pendusta, yang dusta dianggap jujur, yang percaya, yang dipercaya amanah dibilang pengkhianat, yang pengkhianat dibilang terpercaya. Paham ya? Kemudian berbicara di tahun tersebut namanya ar-ruwaybidah. Akhirnya ada yang ditanyakan, kemudian Rasul mengatakan ketika ditanya, wa mar ruwaybidah ya Rasulullah? Siapa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah. Seseorang yang bodoh dalam keadaan yang berbicara untuk kepentingan umum. Berbahaya. Syahidnya di sini apa? Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Yang pembohong dibilang
Jujur, yang jujur dibilang pembohong, yang amanah dibilang pengkhianat, yang pengkhianat pun dianggap amanah. Allahul musta'an. Itu akhir-akhir zaman, fenomena akhir zaman, fakta dan realita. Kita lihat barakallahu fi berikutnya. Fahada tawa'adahu Allah bi annahu la yadkhulul jannah wa hadha wa'idun syadid. Maka yang seperti ini, tipe model seperti ini, penipu ini, Allah Ta'ala ancam dia untuk tidak masuk surga. Dan ini ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat keras. Wala bakhil, yang kedua, dan tidak masuk surga orang yang pelit. Hati-hati, orang pelit itu kelihatannya enggak nampak tapi efek sampingnya buruk. Kalaupun di dunia dia tidak nampak, di akhirat ngeri. Taqaddamal kalam 'anil bukhli wa dzamil bukhl. Sungguh telah kita lewati pembicaraan mengenai 6 sifat pelit dan tercelanya sifat pelit. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Ambillah pemberian dari orang yang pelit dan pegang erat-erat. Karena pemberian dari orang yang pelit itu walaupun sedikit nampaknya banyak. Paham ya? Makanya itu sekedar pantun tapi menyinggung orang-orang yang pelit. Hati-hati. Nah, jangan sampai salah dalam memahami ya. Pelit yang diinginkan di sini adalah sampai datang batasan dia harusnya zakat, dia enggak zakatkan hartanya. Dia timbun tuh harta, dia simpan, memperkaya diri. Itu termasuk pelit. Seharusnya dia ngasih nafkah keluarganya, ngasih nafkah istrinya, anaknya, dia tahan hartanya untuk memperkaya diri sendiri. Enggak nafkahi istrinya wala anaknya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fiik, wala sayyul malakah, dan juga tidak masuk surga orang yang jelek kepemilikannya, maksudnya jelek dalam hal memiliki sesuatu, dia jelek. Dianggap jelek bagaimana? Kita lihat penjelasannya. Wa huwa alladhi idza malaka 'abdan aw malaka dabatan aw asa'a ila mamlukihi. Maksudnya adalah apabila dia memiliki seorang budak atau memiliki suatu kendaraan, binatang ternak atau kendaraan, dia memperjelek terhadap apa yang dia miliki, berlaku jahat, berlaku jelek. Ini termasuk motivasi buat kita semuanya. Kalau punya kendaraan dirawat, paham ya, walaupun kendaraannya benda mati. Dirawat ya, saatnya bersihkan. Paling-paling tidak memakan waktu yang banyak. Nah, apalagi kendaraannya benda hidup. Kalau zaman waktu itu kendaraannya apa? Kuda, unta, keledai, ya kan? Nah, itu perlu dirawat juga. Atau zaman sekarang orang kadang punya hewan peliharaan di rumah kan? Ada kambing, ada lembu, ada sapi, ada kerbau. Itu pastikan jangan sampai jelek di dalam memiliki apa? Memiliki kepemilikan tadi. Bi an yuhammilahu ma la yutiq, dengan cara membebankan sesuatu yang tidak dimampui oleh oleh sesuatu yang dia miliki tadi. Kalau budak misalkan dikasih pekerjaan yang melebihi kadarnya. Kalau hewan misalkan seharusnya bukan hewan tunggangan dinaikin. Masa kambing dinaikin? Kambing. Ya kan? Kambing kan hewan peliharaan yang kalau kambing perah diperahlah air susunya. Ini kambing dinaikin. Berarti kan memberatkan, menyiksa kambing tadi. Ya kan? Seperti lembu itu aslinya bukan hewan dinaikin aslinya. Paham ya? Nah, semuanya diletakkan pada tempatnya. Contoh yang lain, au yamna'anhu at-ta'am wasyarab wa yujawwi'uhu, Allah musta'an, wa yu'attishuhu. Atau dia mencegah, menghalang-halangi dari makanan dan minuman dan membuat lapar hewannya, membuat lapar budaknya, membuat haus budaknya, membuat haus hewannya. Paham ya? Atau misalnya dia punya pembantunya enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Wa yukallimu bi kalamin jarih, lihat ini. Dan dia mengajak bicara dengan budak tadi dengan pembicaraan yang membuat sakit hati, pembicaraan yang melukai. Nah, pembicaraan yang kotor. Fahada sayyi'ul malakah, maka yang seperti ini dikenal dengan apa? Kepemilikan yang buruk, yang jelek. Orang memiliki sesuatu tapi dikatakan buruk dan jelek. Mafhum? Alladhi yusi'u ila mamlukihi sawa'an kana adamiyan aw bahimatan, yaitu orang yang berbuat jahat, berbuat jelek kepada apa yang dia miliki, baik yang dimiliki itu adalah adamiyan manusia ataupun binatang ternak. Jadi sama hewan pun enggak boleh zalim juga kita ya. Sama hewan pun enggak boleh kita jahat. Kalau seandainya itu milik kita, kita pelihara, kasih makan. Jangan hanya dikurung kemudian disiksa. Allahul musta'an. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum wa khawanukum yakni khadamukum ja'alahumullah tahta aydikum. Saudara-saudara kalian
dan pembantu-pembantu kalian. Nah, Allah telah jadikan mereka di bawah tanggung jawab kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul wa yalbishu mimma yalbas. Kalau seandainya dia itulah saudaranya di bawah kekuasaan dia, di bawah tanggung jawab dia, maka kasih makan dia dari apa yang dia makan. Jadi jangan sampai kita makan enak-enak, pembantu kita nggak dikasih makan, ya kan? Nah, kita punya anak secara tidak langsung milik kita kan. Dia makan enak-enak, anaknya nggak dikasih makan. Allah musta'an. Dia makan yang lezat-lezat, hewan tunggangannya nggak dikasih makan. Dan hendaknya dia memberi pakaian kepada orang tadi yang di bawah tanggung jawab dia dengan pakaian yang dia pakai. Dalam artian sebagaimana dia berpakaian, kasih pakaian juga. Karena ancamannya dosa. Kafa bil mar'i isman an yudayyi' man ya'ul. Kafa bil mar'i isman an yudayyi' man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa untuk seorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ini hati-hati ini. Apalagi kita sudah berkeluarga, misalkan sudah berkeluarga ya, punya anak, punya istri, pastikan jangan pernah menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawab kita. Nah ya, kasih nafkah mereka yang layak, dengan nafkah yang layak. Nah, dengan nafkah yang cukup. Ketika kita makan, kasih makan mereka. Ketika kita berpakaian, kasih mereka pakaian. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Dan jangan membebankan mereka dengan suatu perkara yang bisa apa? Yang bisa mengalahkan mereka. Maksudnya mengalahkan itu mereka perkara yang tidak mampu gitu loh. Yang mereka perkalahkan tidak mampu, maksudnya membebankan perkara yang tidak dimampui. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum alaihi. Kalaupun seandainya kalian bebankan mereka dengan suatu beban, bantu mereka, tolong mereka. Bantu. Paham ya? Nah, bukan dibebankan kemudian tidak dibantu. Seperti itu. At'imuhum mimma tut'imun, kasih makan mereka dari apa-apa yang kalian makan. Wa albisuhum mimma talbasun, dan kasih pakaian mereka dari apa yang kalian pakai. Wala tuhammiluhum minal amal ma la yutiqun, dan jangan kalian bebankan mereka suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Jadi jangan sampai melebihi kadarnya. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebihan, ghulu, ekstrim. Celakalah orang-orang yang berlebihan, celakalah orang-orang yang berlebihan. La ifrat wala tafrid, enggak berlebihan, enggak pula meremehkan, semua diletakkan pada tempatnya. Dilihat sesuai dengan haknya. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Fal muslimu yuhsinul malakah, maka seorang muslim hendaknya dia memperindah kepemilikannya. Yuhsin ila mamlukihi, berbuat baik kepada apa yang dia miliki. Sawa'an kana adamiyan aw bahimatan, lihat ini. Baik dia itu manusia dari kalangan Bani Adam ataupun binatang ternak. Nah, ya kadang-kadang kan ada orang yang mungkin menyiksa hewan peliharaannya, ya kan? Itu dilarang. Nah, dilarang ya, jangan sampai menyiksa kemudian apalagi dikurung enggak dikasih makan. Walakin al-adamiyya hurmatuhu ashaddu li'annahu akhuk. Akan tetapi Bani Adam, manusia, kehormatannya itu lebih besar dikarenakan dia itu saudaramu. Paham ya? Hewan aja suruh apa? Kita berbuat baik padanya, apalagi manusia. Kadzalika dabah, seperti itu juga dabah, binatang ternak tadi. Ad-dabatu laha ihsasun wa tata'allam min ad-darb. Sahih, benar ini ya. Binatang ternak itu juga memiliki perasaan, merasa sakit dari apa? Merasakan rasa sakit dari pukulan juga. Nah, ya, antum kadang mungkin merhatikan ya, sebagian kita pernah melihat mungkin unta atau apa, kadang dipukul nangis dia. Ya mungkin nangisnya enggak keluar suara seperti manusia, tapi mengeluarkan air mata. Ternyata mereka juga punya perasaan dan merasa sakit dengan pukulan yang dipukulkan gitu loh ya. Nah, tata'allam minal hamal as-saqil, sahih, merasa sakit dari beban yang berat. Kita aja manusia ini kalau bawa beban yang berat, keberatan. Hewan pun sama juga. Jangan karena hewan seharusnya apa? Nah, enggak dikasih beban yang berat, dikasih beban yang berat sekali misalkan. Itu juga bisa merasakan rasa sakit. Paham ya? Tata'allam minal ju', sahih, tata'allam minal 'atash, fa'asin ilaiha. Maka binatang ternak pun juga bisa merasa sakit disebabkan karena lapar, bisa juga merasa sakit disebabkan karena haus. Maka berbuat baiklah kepadanya. Lihat, hewan pun juga seperti itu. Nah, baru sebutkan contohnya oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, bagaimana seorang wanita masuk neraka sebabnya karena seekor kucing, bayangkan.
Bukan perkara yang besar, bukan sapi wala kerbau wala onta, kucing bayangkan. Tapi ngerinya itu karena kucingnya ditahan gitu loh. Paham ya? Ditahan, dikerangkeng, dikurung. Kemudian orang ini enggak ngasih makan dan enggak membiarkan kucingnya nyari makan sendiri. Itu sebabnya. Menyiksa, mendolimi. Kita lihat. Wa qad jaa fil hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis annam ra'atan dakhalatun nar fi hirratin. Yang belajar bahasa Arab ini bisa ada faedah sini. Fi hirratin, fi artinya bukan di dalam. Mungkin yang telah belajar bahasa Arab di Durusul Jilid 1, fi di dalam ya. Ya, Muhammadun fil masjid, Muhammad di dalam masjid. Ya kan? Tapi di sini kalau antum artikan di dalam, rusak artinya. Artinya apa? Bahwasanya seorang wanita masuk ke neraka di dalam kucing. Itu kalau artinya di dalam. Paham ya? Naam. Kemudian bukan juga ala, karena fi kadang artinya ala. Wala tamshi fil ardi maraha alal ardi. Ini kalau antum artikan ala juga rusak. Bahwasanya seorang wanita masuk ke neraka di atas kucing. Salah juga, tapi fi-nya fi sababiyah namanya. Fi maknanya apa? Sababiyah, sebab. Jadi sana ada kitab bagus sekali namanya Mughnil Labib. Karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah, bagus sekali. Itu sebutkan makna-makna huruf-huruf. Huruf-huruf jar itu maknanya kadang macam-macam itu loh. Enggak satu makna. Nah, kalau kita belajar di Jilid 1, Durusul Jilid 1, itu biasanya diperkenalkan fi artinya dzarfiyah di dalam. Nah, kalau kita misalkan belum tahu artinya kan bahwasanya seorang wanita masuk ke dalam neraka di dalam kucing, di atas kucing. Padahal artinya bahwasanya seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Fi-nya sababiyah maknanya. Bisa dipahami ya? Naam. Habasatha, disebabkan seekor kucing yang dia tahan, yang dia kerangkeng, yang dia kurung. Falahiya at'amatha, perempuan tersebut tidak ngasih makan kucing tadi, ini kesalahannya. Walahiya tarakatha ta'kul min khasyatil ard, dia juga tidak membiarkan kucing mencari makanan sendiri, tidak membiarkan kucing pergi mencari makanan serangga-serangga yang ada di bumi ini. Jadi diterangkeng, dikurung gitu loh. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi yang seperti ini masuknya ke dalam kezaliman. Kita lihat kisah berikutnya, seorang wanita penzina, pelacur, tapi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia berbuat baik kepada hewan. Bayangkan, hewannya ini bukan hewan yang mulia, anjing. Apa nih ya? Nah, hewannya anjing. Tapi karena anjingnya waktu itu kehausan, perempuan ini ngasih minum anjing tadi, Allah Ta'ala ampuni dosanya, bayangkan. Padahal perempuannya perempuan pezina. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa kadzalika jaa fil hadis, seperti itu juga telah datang dalam hadis, annam ra'atan baghiyan min bani Israil saqat kalban lima ra'athu yalhasu min shiddatil 'atash fa ghafarallahu la. Lihat ini. Sebagaimana datang juga dalam hadis bahwasanya seorang wanita penzina, wanita pelacur, dari kalangan Bani Israil, ngasih air minum anjing. Bukan istilahnya, bukan hewan yang semula kalau kita perhatikan anjing kan haram, iya kan? Nah, jilatannya kan najis, haram. Tapi ini syahidnya bukan karena anjing, tapi ngasih minum hewan yang sedang kehausan. Paham ya? Nah, kita lihat ini. Memberi minum seekor anjing. Barakallahu fi tatkala perempuan tersebut lamma ra'athu, tatkala perempuan tersebut melihat anjing tadi, yalhasu min syiddatil atas, yaitu dia menjulurkan lidahnya karena benar-benar sebabkan kena haus. Antum tahu sendiri lah anjing bagaimana, keluar lidahnya kemudian menjilat-jilat sesuatu yang mungkin bisa dijilat gitu ya. Akhirnya perempuan tadi melihat itu, mengambil airnya dikasihkan kepada seekor anjing tadi. Fa ghafarallahu laha, akhirnya Allah telah mengampuni perempuan tadi. Perempuan ini perempuan penzina ya, perempuan penzina. Nah, perempuan pelacur, paham ya? Tapi gara-gara berbuat baik pada hewannya bukan hewan yang mulia ya, anjing padahal. Karena apa? Nah, hewan ini posisinya sangat haus sekali. Berbuat baik pada hewan tadi, Allah Ta'ala ampuni dosanya, Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin radbatin ajrun. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, pada setiap hati yang basah, paham ya, itu ada pahala. Paham ya? Maksudnya berbuat baik kepada hewan pun, hewan apa saja, itu dinilai pahala. Fal muslimu kalau kita perhatikan hewan ini kan termasuk, apalagi kalau anjing gila itu ya, termasuk hewan yang diperintahkan membunuh padahal, ya kan? Tapi posisinya di sini
Yang kita ambil intinya adalah karena hewan tersebut dalam kondisi haus, kemudian perempuan tadi benar-benar murni niatnya ingin apa? Menyelamatkan hewan tadi. Allah Taala ampuni dosanya. Fal muslim idza malaka bahimatan aw malaka adamiyan fa innahu yusin ilaihi wa la yashqa alaihi. Penting ini, yang di rumah punya hewan peliharaan, kucing, trowelu, marmut, kelinci atau burung misalkan, ya kasih makan. Jangan disiksa, kasih makan, kasih minum. Nah, sebagaimana dia makan minum tepat pada waktunya, hewan tadi juga demikian, dikasih makan, kasih minum. Maka seorang muslim apabila dia memiliki hewan, memiliki binatang ternak atau memiliki adamian, budak atau pembantu dan semisalnya, maka hendaknya dia berbuat baik kepadanya. Jangan memberatkan, menyusahkan orang tadi, atau jangan beratkan, menyusahkan apa yang dia miliki tadi. Wa tawa'adallahu alladzi la yuhsinul malakah bi annahu la yadkhulul jannah wa hadza wa'idun syadid. Dan Allah Taala mengancam orang yang tidak baik, yang tidak indah dalam kepemilikan, maka ancamannya apa? Allah Taala tidak masukkan dia ke dalam surga, dan ini ancaman yang sangat keras. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi ya. Qala al-mu'allif asbahullah, ma jaa min al-wa'id fi tasammu'i haditsil akharin. Kita artikan dulu aja babnya, hadisnya besok aja enggak masalah. Qala al-mu'allif asbahullah, bab dalil yang datang mengenai ancaman bagi orang yang mencuri pendengaran pembicaraan orang lain. Mencuri pendengaran pembicaraan orang lain. Orang lain berbicara, dia curi pendengarannya. Ini tentunya hukum global, dipahami baik-baik. Jangan sampai nanti menyalahkan karena dirinci. Soalnya nanti ada rinciannya. Paham ya? Nah, hukum asalnya dilarang. Antum mencuri pendengaran orang lain ngobrol, itu hukum asalnya dilarang. Paham ya? Tapi nanti ada dalam bab yang diperbolehkan ketika dia menginterogasi atau dia tugasnya sebagai semacam intel yang harus seperti itu, merekam diam-diam. Paham ya? Itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk menumpas tuntas tindakan kriminal. Paham ya? Kadang diperlukan seperti itu. Sehingga ada istilahnya rekam jejak. Mafhum? Cuman hukum asalnya enggak boleh. Hukum asalnya enggak boleh. Ada orang ngobrol, dua orang sedang merahasiakan sesuatu, kita dekat-dekat mencuri pendengarannya, direkam misalkan. Itu hukum asalnya enggak boleh, hukum asalnya. Paham ya? Nah, jauhi. Karena bisa jadi yang dia bicarakan itu sesuatu yang rahasia. Sedangkan rahasia kan udah kita lewati kan? Jangan sampai lebih dari dua orang kan? Nah, ancamannya nanti ngeri ancamannya, barakallahu fiik. Ancamannya dituangkan timah panas di kedua telinganya di hari kiamat, waliyadzubillah. Insyaallah besok ya, insyaallah ya. Hadisnya satu saja tadi, pendek, insyaallah dihafalkan. Semoga dimudahkan menghafalkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.